Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang besar dan membesarkan, Tuhan yang maha tinggi dan meninggikan. Salat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah kita kembali berada dalam majelis kesayangan kita Cahaya Hati Indonesia. Hari ini kita berada di Masjid Al-Iman, Kemayoran, Jakarta Pusat. Saya mau sapa dulu jamaah Masjid Al-Iman. Assalamualaikum Bapak Ibu. Mantap, walaupun kabarnya belum sarapan, tapi semangatnya luar biasa sampai dengan siang hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, hari ini kita insya Allah akan dibersamai oleh 3 orang guru yang insya Allah akan menyampaikan tema besarnya yaitu kehormatan dan harga diri itu mahal. Kita akan bersama Ustadz Abdul Kafi, kemudian ada juga Kiai Haji Agus Darmawan dan juga Ustadz Bendri Jaisurahman. Dan di awal tadi kita sudah mendengarkan bacaan surat Al-Hajj ayat 38 oleh qori'ah kita Kaila. Pemirsa, di dalam Al-Hajj ayat 38 ini terkandung makna yang sangat dalam mengenai harga diri dalam Islam. Dan di ayat-ayat selanjutnya itu juga dijelaskan bagaimana sejatinya seorang muslim harus memiliki harga diri, harus memiliki marwah yang tinggi. Dan sekali lagi harga diri adalah sangat penting di antara kita, sementara saat ini banyak orang yang rela berbuat apapun, bahkan menjual harga dirinya demi kepuasan, demi nafsu pribadi. Oleh karena itu Islam sudah memeringkatkan kita bahwa di akhir zaman kelak banyak orang-orang yang memperlakukan harga dirinya begitu murah. Padahal dalam Islam membela harga diri wajib hukumnya. Bahkan jika dalam membela harga diri kita mati, maka insya Allah akan dihitung sebagai syahid. Baik, pemirsa yang dirahmati Allah SWT, kita akan langsung simak tausiah pertama oleh guru kita Ustadz Abdul Kafi dengan subtema proteksi diri dengan keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bil huda amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Ainews yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan jamaah Masjid Al-Iman yang mudah-mudahan Allah muliakan. Kita doakan semoga yang nonton Cahaya Hati Ainews pulang dari sini dapat rezeki nomplok. Suami dan istrinya makin nemplok. Yang jomblo insya Allah dapat jodoh yang itu mah bonus kalau montok mah ya. Yang intinya pertama adalah agamanya. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang iman. Kenapa kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan iman? Karena iman adalah modal utama yang mengantarkan kita nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu iman posisinya begitu mahal dibandingkan apapun. Sekarang saya mau tanya sama ibu-ibu yang di sebelah kanan saya. Ibu punya anting 5 kilo? Enggak ada ya, kalau ada yang punya mungkin panjang banget ya. Ya mungkin ada yang punya emas 1-2 kilo, orang kaya. Tapi kalau misalkan dia orang kaya, dia pengen nuker imannya, niscaya tidak akan pernah bisa menukar imannya dengan dia punya kekayaan. Karena dalam surat Ali Imran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yuqbala minhum mil'ul ardi dhahaba walau iftada bih." Sesungguhnya ada orang yang mati kemudian dalam keadaan kufur, dia pengen nuker imannya, dia punya emas seisi dunia ini, niscaya kata Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah aku terima walaupun punya emas begini banyaknya. Maka ini emas mahal posisinya, tapi lebih mahal
Iman. Tapi terkadang begini pemirsa yang dimuliakan Allah. Sekarang bagaimana mau kita proteksi diri dengan iman. Sedangkan yang namanya iman itu sifatnya fluktuatif. Kadang naik, terus naik. Kadang turun, turun banget. Kadang ada di tengah-tengah, betul. Betul, betul. Apalagi kalau lagi dilanda masalah. Ya Allah, kerja di PHK, uang, duit udah kagak ada. Kondangan seminggu 5 kali. Anak lagi pada sakit. Sekolah belum pada dibayar. Mana bini, hamil baik bini. Udah pusing pala, udah pokoknya pusing pokoknya. Ya Allah Pak Ustadz, saya pusing banget kalau begini. Maka ada orang kalau misalkan dia imannya naik, kalau lagi diuji Allah, kalau lagi dapat masalah, luar biasa. Ke masjid, doanya aja nyampe khusyuk banget, khusyuk. Sampai netesin air mata. Pak Ustadz, coba bayangin Pak Ustadz, saya kena masalah Pak Ustadz, coba Pak Ustadz pikirin. Pak Ustadz suruh pikirin dia. Betul enggak? Betul enggak? Ente cakep begini, alhamdulillah sudah datang ke masjid, sudah ngaji, sudah datang ke sini silaturahim, alhamdulillah bagus, pertahankan. Iya Pak Ustadz, saya lagi banyak masalah, makanya saya minta sama Allah. Begitu sebulan, ternyata apa? Begitu sebulan ternyata nggak muncul-muncul lagi di masjid. Begitu pas-pasan ditanya sama Ustadz, lah bang, kok kagak ke masjid lagi, kagak sholat lagi? Iya katanya, Pak Ustadz, masalah saya semuanya udah kelar. Udah selesai semuanya. Ada yang begitu. Tapi ada juga orang yang dia di saat Allah berikan rizki, luar biasa taatnya, sedekahnya, tahajudnya, pokoknya sholatnya tepat, luar biasa. Tapi giliran hilang, dia nggak mau yang namanya ibadah. Pak Ustadz, bayangin Pak Ustadz, saya sholat udah, saya sedekah udah, semuanya udah saya lakuin, ibadah saya udah, bahkan sholat duha saya hampir tiap hari Pak Ustadz. Jangan-jangan banyakkan saya daripada Pak Ustadz duhanya. Ya Allah, dibandingin lagi sama Pak Ustadz. Dia bilang begitu. Ya, apa katanya? Ya Allah Pak Ustadz, sedangkan saya punya teman nggak pernah ibadah. Dia nggak pernah sholat, nggak pernah zakat. Tiba-tiba dia rezekinya lancar terus. Saya Pak Ustadz malah begini, udah dah mendingan saya nggak usah sholat sekalian. Ada yang model begini, kenapa? Karena yang namanya iman naik dan juga turun. Oleh karena itu Nabi SAW memberikan 4 tips agar iman tuh naik, terus naik, kagak turun-turun. Nabi SAW bersabda, yang diriwayatkan dari hadis Imam Abu Dawud. Nabi SAW qala, man ahabba lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah wa abghada lillah faqad istakmalal iman. Ada 4 tips. Yang pertama apa? Cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cinta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta semuanya. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu jawab yang jujur. Jawab yang jujur, jawab yang tegas. Ya, jawab yang tegas. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu cinta Allah? Yang tegas, mentang-mentang belum sarapan jawabnya lemes. Cinta Allah? Cinta Nabi? Cinta Islam? Cinta duit? Waduh Pak Ustadz, kalau duit mah jangan ditanya. Ya Allah Pak Ustadz, semuanya juga pada suka. Ya Allah Pak Ustadz. Baik pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah ini akan kita lanjutkan tausiah kita dan kita melihat pesan-pesan yang berikut ini.
Baik pemirsa Cahaya Hati iNews, kita lanjutkan kembali kajian kita. Yang pertama, agar iman menjadi proteksi diri kita. Yang pertama, man ahabba lillah. Cintai segala sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya tadi, Bapak suka duit? Ibu suka duit? Suka, semuanya pasti sama yang namanya duit. Tapi kadang-kadang orang lagi nyari duit, itu apa aja dipertaruhkan, bahkan harga diri dan kehormatan. Luar biasa, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, keringat diperas semuanya. Luar biasa. Pak Ustadz, saya tahu emang yang namanya duit kagak dibawa mati, betul? Duit gak bakal dibawa mati, tapi rasanya Pak Ustadz kalau kagak punya duit kayak pengen mati. Betul gak? Makanya banyak orang yang cari duit mati-matian. Gak heran sampai mati beneran. Tuh, betul? Betul? Tapi kalau orang yang punya iman, apa? Ketika dia mendapatkan rizki, dia tanya dulu, ini halal atau haram. Dia pisahkan, boleh dia cari duit, tapi dia lihat mana yang halal, mana yang haram. Makanya nih ibu-ibu biasanya kalau misalkan dikasih uang belanja sama suami 1 hari 5 juta. Amin napah? Amin. Tiba-tiba berubah jadi nambah 6 juta. Tanya dulu. Tanya, abang ini duit 5 jutanya saya ambil, yang 1 jutanya lagi saya mau tanya dulu, ini dari mana, ini halal apa haram? Saya kagak mau kalau misalkan nanti keluarga kita dikasih uang haram. Ibu nanya begitu? Enggak ya, kalau suaminya ngasih nambah ya alhamdulillah terima ya. Lain kalau bini ustadz mah, nanya. Tapi nanyanya beda. Apa tuh kata bini ustadz? Bang, ini kapan nambahnya? Dari dulu ke begini-begini aja kagak nambah-nambah. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cinta karena Allah haram. Jangan. Halal baru diambil. Itulah yang namanya iman bisa memproteksi diri. Kita cinta sama duit, wajar karena manusia. Kita cinta sama wanita, wajar karena kita manusia. Kita cinta sama lelaki, wajar karena kita manusia. Cinta sama dunia, wajar karena kita manusia. Tapi jangan lupa ketika kita cinta terhadap dunia, sertakan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang tadinya mohon maaf, amal itu tidak ada apa-apanya seperti amal-amal biasa. Namun karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amal yang luar biasa dan diambil menjadi pahala yang menyebabkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh kita minum luwak white coffee, baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai kita minum luwak white coffee kemudian diminumnya ternyata mohon maaf nggak pakai bismillah. Ya udah, hilang aja udah kenikmatannya itu. Hanya hilang kenikmatan dunia saja. Tapi nggak pakai akhirat. Kalau kita baca bismillah, insya Allah nanti air ini juga yang akan menolong kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa abghadalillah, orang yang benci karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya tanya, kita punya nggak atau punya rasa benci nggak sama orang lain? Punya pasti. Betul, kita punya tetangga, kita punya teman, apalagi ibu-ibu, luar biasa Pak. Kalau ke majlis taklim emang rame kalau ibu-ibu. Tapi kadang-kadang mulutnya nggak bisa ditahan. Ustadznya tausiah datang kucuk, ya Allah ternyata apa? Pak Ustadznya pakai gamis. Udah gitu kagak matching lagi. Itu bininya kagak ngurusin apa? Diomongin. Ustadznya datang kucuk-kucuk pakai celana, dikomentarin juga, ya Allah ustadznya pakai celana, ya kayaknya kurang pantas banget ustadz pakai celana, begitu, iya enggak? Emang kenapa sih emang Pak Ustadz tiap hari pakai celana kan? Betul enggak? Betul. Makanya benci karena Allah, benci boleh kita melihat orang maksiat, kita benci bukan sama orangnya,
Kita benci bukan sama orangnya, akan tetapi kita benci dengan sifatnya, sifat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah, kita boleh benci, tapi jangan sampai bencinya kepada dirinya. Tapi bencilah kepada sifatnya. Betul? Kemudian yang ketiga, apa? Wa a'talillah. Orang yang mau nih, imannya naik terus, memberi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, bapak-bapak sholat Jumat, alhamdulillah bawa uang 100.000, diselipin 2.000, betul? Begitu kotak amal lewat, subhanallah, bingung, galau, mau yang merah apa yang abu-abu? Kayaknya berat banget yang merah sama abu-abu ya. Tapi bismillah, ya Allah ini lillahi ta'ala. Ya, akhirnya apa? Dia singkapkan uang yang merah, kemudian dia taruh di kotak amal dengan ditutupkan. Niat hati agar tidak ketahuan orang bahwa sedekah itu menjadi ria. Pemirsa yang dimuliakan Allah, maka a'talillah. Niatkan bismillahi amantu tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang keempat apa? Wa mana'a lillah. Dan kita menahan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menahan apa Pak Ustadz? Menahan diri dari maksiat, menahan diri dari gosip. Ya, apalagi di bulan Ramadan nih, kadang-kadang ibu-ibu kalau di bulan Ramadan luar biasa ngomelin tetangganya, ngomelin temennya. Jangan gosip, nggak boleh, nanti puasanya 0. Nanti aja bis tarawih. Ya, itu namanya bukan ngelarang, namanya bukan menahan, akan tetapi ngulur. Jadi pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana iman kita mau menjadi proteksi diri kita, sedangkan iman kita naik turun, naik turun, naik turun. Bagaimana? Maka kita pertahankan iman kita, sehingga ketika nanti kita dalam keadaan terpuruk, dikenakan masalah, kita tidak pernah mengorbankan kehormatan dan harga diri kita. Karena kata Nabi SAW, harga diri itu begitu mahal harganya. Ketika Allah memuliakan seseorang, maka tidak ada orang satupun yang bisa menjatuhkannya. Akan tetapi sebaliknya, ketika orang itu telah dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala, manusia seluruh dunia ini memuliakannya, niscaya dia akan tetap hina. Wallahu a'lam bissawab. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, demikian apa yang disampaikan oleh guru kita yang pertama, Ustaz Abdul Kafi, bahwa ternyata jika semuanya disandarkan kepada Allah, seakan semuanya ringan, begitu. Dan apa yang kita lakukan jika karena Allah, semuanya akan terasa lebih mudah, lebih enak menjalankannya, begitu kira-kira Ustaz ya. Dan karena iman adalah pondasi utama, itulah kenapa rukun iman kepada Allah menjadi yang pertama. Baik, kita akan jeda sejenak dan kita akan bergabung dengan guru kita selanjutnya, Kiai Haji Agus Darmawan. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alina nikmatal iman wal islam wa bi nikmatil huriyah li biladina Indonesia. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du, bunda-bundaku yang terkasih, amin dong. Ayahandaku yang tersayang, amin juga. Para pemirsa Indonesia, Cahaya Hati Indonesia iNews, kita berdoa pada hari yang indah, yang masyuk ini, semoga Allah selalu memberkahi kita dunia dan akhirat, amin. Ternyata kehormatan dan harga diri itu mahal. Betul apa tidak? Tapi bisa jadi murah. Karena kelakuan kita mahal, tuh Rasul memberikan satu interpretasi, memberikan satu ilustrasi tentang harga diri itu bisa mahal, kehormatan itu bisa mahal, karena kitanya men purposes God disposes, bahwa manusia punya rencana, Allah yang menentukan, tetapi manusia juga
bisa menentukan akan kehormatan, akan harga diri. Sampai Allah menjaga loh, Bu, masih hidup. Alhamdulillah. Allah membanggakan manusia. Dan Allah menyayang manusia, hambanya. Dan Allah menjaga perasaan, juga Allah menghormati sesungguhnya. Bahwa harga diri itu Allah jadikan, sampai Allah mengatakan laqad khalaqtal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menjadikan manusia itu sempurna sebaik-baik kejadian. Betul apa tidak? Tetapi Allah menjadikan manusia baik loh. Kemudian manusianya sendiri yang tidak mau jadi baik. Akhirnya Allah jatuhkan manusia itu. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan serendah-rendahnya. Bahkan seperti aspal yang dipijak-pijak. Bayangin tuh manusia. Dan saya lihat ini semuanya ibu bapak semuanya ahli surga, amin. Para pemirsa iNews yang berbahagia. Loh banyak orang yang menjual harga diri loh. Saya demi menjaga harga diri, saya rela berkorban untuk mati. Maksud saya jangan diperalat, jangan dijadikan alasan ini harga diri loh. Kalau bisa kita perang, tidak boleh seperti itu para pemirsa. Orang harga diri ini dengan akhlakul karimah. Menjaga kehormatan itu dengan harga diri, dengan akhlak moralite, etika, percaya sama Agus Dermawan, Indonesia akan berdiri kokoh dan tegak, percaya. Karena manusianya beriman kepada Allah, amin dong. Sampai Shauki Bek, itu seorang pujangga dari Mesir pernah mengatakan, innamal umamu akhlaku mabakiyat, fa'in humu zahabat, akhlakuhum zahabu. Bahwa tegak kokoh satu dunia, satu lembaga, satu negara itu dengan akhlak. Amin. Ya Rabbal. Kalau akhlaknya baik, negara akan baik. Kok diam aja? Negara kalau akhlaknya manusianya hancur, negara pun akan hancur. Tergantung kepada kita. Itu yang saya katakan, sampai Nabi Muhammad itu dipuji loh sama Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau telah mempunyai perangai yang tinggi. Ternyata itu kuncinya, resepnya adalah iman, takwa, dan akhlak juga istiqomah. Alhamdulillah. Coba kita flashback ke belakang para pemirsa Indonesia, iNews. Betapa Nabi Muhammad dicaci. Sewaktu Nabi berdakwah ingin memohon kepada Allah, Nabi, ibu bapak minta daripada perlindungan, suaka, keamanan, suaka politik dulu para pemirsa. Nabi mau dibunuh di kota Mekah sebelum hijrah. Nabi dibantai di kota Mekah. Wa idh yamkuru bika alladziina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Mereka mau bunuh Nabi, mau ngusir Nabi, mau penjarain Nabi para pemirsa. Merinding saya. Bayangin coba, mereka punya rencana, tapi Allah punya rencana. Rencana Allah yang terbenar. Berlaku, berangkat Nabi Muhammad menuju sebelum hijrah, menuju ke negeri Taif. Sejuk suasana dari kota Mekah ke Taif itu, Bapak tahu, perjalanan hanya 2 jam. Kurang lebih sampai 100 bahkan 200 kilo. Perjalanan cukup jauh. Maksud Agus Dermawan para pemirsa, waktu Nabi berada di kota Taif, apa Nabi Muhammad mendapat perlindungan oleh orang-orang Taif? Tapi kenapa sekarang Nabi menjaga kehormatan, menjaga harga diri, tetap iskariman awmur syahidan, walaupun hidup harus mulia. Maaf, seandainya mati pun harus syahid. Ibu bapak tahu nggak? Dilempar batu, berdarah. Di sana di negeri Taif ada masjid namanya Ku'un, Masjid Sikut. Dan Nabi agak berbaring sewaktu dilempar batu, agak bersembunyi di balik batu besar. Dan Nabi tidur bapak. Dengan sikutnya berdarah-darah. Namanya Masjid Ku'un, Masjid Al-Adas. Tetapi sewaktu masjid di Ruknul
manazil, itu ada masjid tempat mikot, ruknul manazil. Bapak Ibu tahu nggak, Nabi waktu beristirahat, waktu usai sholat, datang Jibril alaihissalam menawarkan perintah Allah. Tuh, menjaga kehormatan tuh. Menjaga kehormatan dan harga diri Nabi dibantu oleh Allah dan malaikat. Alhamdulillah. Sampai izinkan aku, ku himpitkan, ku angkat gunung yang namanya di negeri Mekah waktu itu ada Jabal Kubais, Jabal Ahmar. Ku angkat, ku himpitkan, ku hancurkan, izinkan aku. Tapi apa kata Nabi? Menjaga kehormatan Nabi, menjaga harga diri, Nabi tidak pakai nafsu, nggak pakai marah. Tapi Nabi hanya mengangkat, jangan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Nangis Nabi, ya Allah. Ya Allah, berikan petunjuk kepada mereka karena mereka nggak tahu. Aku sayang umat. Aku cinta kepada umat. Ya Allah, berikan pengampunan kepada mereka. Karena mereka nggak tahu. Bukan sekarang, baku hantam, caci maki, eksploitasong, delom parlom, eksploitasong, denasong parnasong. Penindasan manusia atas manusia, merinding para pemirsa saya. Penindasan negara atas negara. Bahkan sekarang terjadi divide et impera. Politik adu domba hancur. Jagalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai pudar para pemirsa Indonesia News. Menangis air mata. Indonesia sudah merdeka. Betul apa tidak? Indonesia yang sudah gemah ripah loh janawi toto tentrem ketur harjo. Indonesia harga dirinya bagus. Kehormatan Indonesia bagus. Kita bagus. Untuk dihormati oleh semua orang. Ibda bin nafsik. Mulai dalam jiwamu masing-masing. Amin dong. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat kebaikan, kebaikan itu kembali ke dirimu. Jaga dirimu. Jaga harga dirimu. Bu, jadi perempuan yang mahal dan perempuan yang pelit. Amin dong. Perempuan yang mahal, laki-laki yang mahal, tapi perempuan laki-laki yang pelit. Pak Agus, kita bukan disuruh baik, suruh dermawan seperti Pak Agus dermawan. Amin dong. Maksud saya ibu mahal dengan harga dirinya. Amin dong. Pelit dengan membuka auratnya. Pelit. Enggak boleh kita hambur-hamburkan, saudara. Sekarang akhlak sudah bejat, morality, attitude, etika sudah mazmumah. Negara enggak akan terhormat. Kenapa? Karena akhlaknya sudah jauh. Para pemirsa, coba kita comeback to God, kembali kepada Allah. Nabi sendiri dipuji oleh Allah untuk menjaga diri maupun kehormatan sebetulnya mahal. Dan harga diri itu, maaf, kehormatan itu bisa mahal, tetapi bisa jadi murah. Itu yang saya katakan tadi, Nabi mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfalas safilin. Hari ini para pemirsa iNews di Indonesia ini, mari sama-sama cahati Indonesia yang saya yakin semuanya ini adalah sangat bermanfaat untuk menjadi manusia yang paripurna. Kalau manusia macam kita semua, maaf para pemirsa izin, kita sudah baik imannya. Amin dong. Sudah baik takwa dan akhlaknya, percaya kita sudah istiqomah dengan menjaga kehormatan dan harga diri akan jadi mahal, ghali, tergantung kepada kitanya. Sebab Allah mengatakan kalau manusia itu sudah pandai menjaga dirinya, sudah pandai menjaga kehormatannya dan bertakwa serta istiqomah, Allah akan turunkan malaikat, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat turun buat kita semua. Alhamdulillah. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih. Kalau orang sudah beriman, bertakwa dan istiqomah, menjaga kehormatan dan harga diri, maka Allah turunkan malaikat buat kita semua. Amin dong. Dan surga yang berdampingan buat kita semua. Alhamdulillah. Nah, makanya Allah mengatakan nabi dan malaikat Allah turunkan buat siapa? Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah.
Bahwa kami adalah sebagai teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu, alhamdulillah. Sebagai teman-teman, sebagai apa? Para pemirsa Indonesia. Ternyata teman-teman itu maksudnya tidak hanya di dunia, bahkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para pemirsa iNews Cahayati Indonesia bisa menjaga dirinya dan bisa menjaga harga diri bahkan kehormatannya dengan penuh Islam, dengan penuh iman dan penuh ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu fa ilam takun tarahu fa innahu yarak. Jangan kau hancurkan dirimu sendiri karena suatu hal, karena keduniaan. Berapa banyak perempuan, seorang wanita membunuh bahkan membakar suaminya dan anaknya bahkan karena harta. Uang saudara hanya sesaat saja, dunia temporer, zero sum game. Ternyata mari sama-sama kita kuatkan kehidupan manusia. Jaga dirimu, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Maksud saya adalah yuk kita comeback, tanamkan thubut ainu tujul akidah, kemantapan ideologi, kemantapan akidah yang tinggi, kemantapan jiwa, kemantapan sosial, dan kemantapan akal. Kalau kemantapan 5 hal itu sudah ada pada pribadi manusia, percayalah kita akan dewasa, kita akan kuat, kita akan langgeng, kita akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, take and give dan give and give, saling memberi dan menerima. Sinergitas kita hidup manusia menuju jembatan Shiratal Mustaqim akan aman, damai dan tentram. Dan saya yakin Indonesia ini dan pada akhirnya endingnya percayalah negara akan seperti kit'atu minal jannah nukilat ilal ardi, laksana sekeping surgawi. Bapak, Pak masih hidup? Alhamdulillah. Laksana sekeping surgawi yang ditanamkan buat pertiwi Indonesia. Sangat luar biasa. Mudah-mudahan semuanya, ibu dan bapak semua menjadi ahli surga. Dan bisa menjaga kehormatan dan harga diri itu mahal. Karena pribadi manusianya. Ingat, man proposes God disposes in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum. Kita akan kembali, saya menanti Bapak Ustadz Iqbal, apakah sudah datang? I'm here. Subhanallah. Subhanallah. Ahlan wa sahlan. Sehat Kiai? Kiai, ini ada Baik, pertanyaan Kiai dari Maharani Wibowo. Iya. Kiai, apa yang dimaksud? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Oh. Dari media sosial. Ya. Apa yang dimaksud dengan wanita adalah pakaian laki-laki dan laki-laki adalah pakaian wanita? Ya. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Mereka perempuan, Bu. Sini dong ngeliat dong. Ibu sehat. Perempuan ini pakaian buat laki-laki. Laki-laki ini pakaian buat perempuan. Hunna libasulakum wa antum libasulahun. Maksudnya adalah satu, Pak Ustadz Iqbal, berfungsi sebagai pakaian itu sebagai penjaga penutup aurat. Dimaksud ayat ini. Ini untuk suami istri ya? Ya, suami istri. Penutup aurat. Maksudnya, tolong, sejelek apapun, istri, setidak bagus apapun suami, nggak boleh dibuka di infotainment. Nggak buka aib-aib, nggak boleh dibuka. Itu aurat. Yang kedua, fungsi pakaian itu pelindung sengatan matahari, sengatan hewan, sengatan apapun. Artinya nanti pada saat usai ijab qabul para pemirsa, biasanya itu akan datang sengatan kanan, kiri, tengah, belakang, atas, bawah. Biasa dari besan, dari ipar, dari mantu, macam-macam. Yang ketiga, fungsi pakaian itu ternyata tidak lain kebanggaan. Kalau saya mau kondangan para pemirsa Indonesia iNews, saya mau kondangan Bang Iqbal, saya ambil tuh baju kebanggaan saya. Kebanggaan saya. Dan saya bangga dengan pakaian saya. Begitu juga istri, saya bangga dengan istri saya. Istri bangga dengan suami. Yang keempat, ternyata pakaian itu berfungsi sebagai sesuai dengan size, artinya jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang, lebih besar pengeluaran daripada penghasilan. Sesuaikan ekonomi dengan pendapatan yang kita dapati. Mudah-mudahan perempuan pakaian laki-laki, laki-laki pakaian perempuan itu sebagai satu sinergi. Kemudian wat toibuna litoibat, wat toibatu litoibin, wat toibuna litoibat. Ya, perempuan yang baik pakaiannya
tempatnya yang cowok, laki-laki yang baik juga. Sebaliknya, soleh juga pas buat perempuan yang solehah. Cakep. Cakep. Iya. Terima kasih Amin. Kiai atas paparan dan juga jawabannya. Dan intinya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberanian dan kemandirian dalam menjaga kehormatan adalah bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang mandiri selalu menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia pantang meminta-minta. Karena Rasulullah dalam sebuah hadis pernah mengatakan orang yang sering meminta-minta nantinya akan memiliki tanda hitam di wajahnya di hari akhir. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang-orang yang selalu mandiri dan menjaga kehormatan kita sekecil apapun. Kita akan jeda sejenak dan bertemu dengan guru kita yang ketiga, Ustadz Benri Jai Surahman, dengan subtema yang tidak kalah penting, yaitu lindungi kehormatan keluargamu. Tapi sebelumnya kita akan bertemu dengan Ustadzah Citra Anggia di luar sana. Silakan Ustadzah, Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nas wal hijarah 'alayha malaikatun ghiladun shidatun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa, wala alihi wa ashabihi wa man ihtada amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwah a'azakumullah jami'an, bapak-bapak dan juga ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, saudara-saudariku semua, ikhwan wa ahwat fillah, semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya, amin. Enakan masuk surga apa masuk TV, Bu? Nah, kalau sekarang masuk TV bonus, jangan dicita-citain. Kalau masuk TV jadi cita-cita mah gampang, nyolong aja masuk TV. Ya, selama diliput sama TV. Jangan cita-cita masuk TV, cita-cita tertinggi masuk surga. Dan juga saya ingin sampaikan salam buat anak-anak yang hadir, khususnya buat teman-teman cilik, adik-adik kecil yang meramaikan majelis kita, khusus juga untuk pemirsa di rumah, pemirsa Cahaya Hati. Kita buat para orang tua tak pernah bosan, yuk doain. Semoga anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi pemimpin bagi orang-orang bertakwa insyaallah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, tadi sudah dibacakan oleh ananda kita suara yang sangat merdu mengenai salah satu perintah Allah dan surat At-Tahrim ayat 6.
di mana Allah mengingatkan kita, khususnya yang sudah berkeluarga. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Salah satu yang wajib kita ingat, visi pertama ketika berumah tangga, khusus buat kepala keluarga. Halo para bapak ya pak, udah ada yang ngantuk ini ya. Ngopi pak, ya. Tuh ada white coffee tuh, minta di belakang. Tugas kepala keluarga yang pokok bukan cari nafkah. Maaf, bukan yang pertama, bukan itu. Karena apa? Karena tidak ada ayat mengatakan, hei orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari kelaparan. Ayatnya itu nanti ada di hadis, tapi yang pertama diingatin tugas pokok jaga diri dan keluarga dari apa? Api neraka. Seorang ayah, seorang ibu mengingatkan supaya keluarga kita jangan sampai kena siksa api neraka. Tapi ayat ini yang pertama kali disapa apa? Ku anfusakum, jaga dirimu. Nah ini penting, yang disuruh oleh Allah jaga diri dulu. Sebab ada keluarga, suami, istri, bapak, ibu pengen menjaga anaknya dari siksa api neraka, dianya masuk neraka. Karena enggak memperbaiki dirinya. Karena lupa bahwa yang disapa Allah dirinya dulu. Kalau pengen anaknya soleh, maka jadi orang tua yang soleh. Kalau pengen anaknya rajin ibadah, jadi orang tua yang rajin ibadah. Ini maaf kebalik. Seringkali saya temuin, mohon maaf sekarang mungkin kalau ditanya ibu-ibu dulu. Yang sering doain anaknya angkat tangan bu. Wow, banyak ya. Doanya pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia. Atau bahasa kolbu gitu. Bahasa Indonesia. Doanya gimana bu? Ya Allah, ya, jadikanlah anakku anak yang soleh dan soleha gitu. Jadikan anakku penghafal Al-Quran gitu. Yang doanya minta anaknya jadi penghafal Quran, angkat tangan. Masya Allah. Sekarang saya tanya yang doa tadi yang angkat tangan. Emaknya minta hafal Quran enggak? Banyak kita minta anak supaya soleh-soleha penghafal Quran, ditanya balik. Emak bapaknya minta enggak? Enggak Ustadz. Kenapa? Kan saya udah tua Pak Ustadz. Enggak ada hubungannya dengan tua. Minta soleh-soleha itu menghafal anak, menjadikan diri kita hafal Quran. Itulah ajaran Quran. Banyak orang tua minta supaya anaknya supaya soleh-soleh penghafal Quran, dirinya lupa diminta. Giliran dirinya minta apa? Ya Allah, tambahkanlah gajiku, naikkanlah jabatanku, mudah-mudahan lolos ke Senayan. Jadi yang diminta jabatan, gaji, status politik. Tapi giliran anak soleh-soleha penghafal Quran. Ini kesalahan mendasar. Harusnya apa? Belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari doanya dalam surat Ibrahim ayat 35. Ibrahim mengucapkan apa? Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wabaniya an na'budal asnam. Ya Tuhan kami, jadikanlah negeri ini negeri yang aman dan nyaman, dan jauhkanlah aku berarti dirinya, dan juga anak-anakku dari menyembah berhala. Dia minta dirinya, masa iya Nabi Ibrahim menyembah berhala? Dia nabi gitu loh, tapi nabi saja minta dirinya diselamatkan, jauhkan. Kita banyak anak, ya Allah jagalah anakku supaya jangan sampai perzinahan. Jagalah anakku supaya enggak pengaruh kaum LGBT. Jagalah anakku supaya enggak narkoba. Bapak ibunya enggak pernah minta. Akhirnya bapak ibunya kena. Lihat doanya Nabi Ibrahim ayat 40 surat Ibrahim. Masih di surat yang sama. Apa doanya? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Ya Allah, jadikanlah aku penegak sholat. Aku. Begitu juga anak-anakku. Kebayang gak Nabi Ibrahim, masa iya kagak sholat? Nabi.
Kekasih Allah, wattakhadallahu Ibrahim khalila, dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Masa iya dia nggak sholat? Ibrahim masih nggak sholat, tapi Ibrahim masih minta apa? Jadikanlah aku juga anak-anakku. Maka kata kunci pertama kalau ngomongin tentang bagaimana menjaga anak-anak kita, kehormatan keluarga kita, yang pertama kali mulai dari diri sendiri. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak nyuruh anak sholat, dia nggak sholat. Azan berkumandang, emaknya masih megang remote nonton drama Korea. Sholat, susah banget tuh udah azan tuh. Emak ngapain? Ntar nih seru, tanggung. Lagi nonton sinetron, bapaknya nonton bola, anaknya suruh sholat. Ini kejadian banyak, emak-emak nyuruh anaknya sabar, dia sendiri nggak sabar. Sabar. Nggak sabar cubit nih, sabar, nggak sabar awas. Tuh anak belajar nyubit adeknya, adek sabar. Emaknya protes, kamu kok gitu sama adek, nggak boleh gitu. Lah kan belajar dari emak. Kalau ingin menjaga diri dan keluarga, diri dulu dijaga, ibu-ibu, bapak-bapak. Makanya tengok ke dalam, anak itu cerminan kita. Ibu mau tahu, bapak mau tahu aslinya kita, kata Imam Al-Ghazali, kadang ada orang yang tahu dirinya tidak diketahui oleh orang lain, tapi ada juga yang tidak tahu tentang dirinya diketahui oleh orang lain. Ada yang tidak kita ketahui tentang diri kita. Bagaimana kita mengetahuinya? Ngelihat ke anak. Anak itu cerminan kita. Ibu ngelihat anak, ya Allah, ini anak gue bawel banget ya, kalau ngomong cerewet banget. Hello, maknya siapa? Iya, anak gue kok iseng banget ya, sama adeknya tuh kayaknya gak akur banget, lihat bapaknya. Kalau kita ngaca, cara paling mudah mengetahui sifat kita, tuh anak kita, ini gue banget nih. Ini saya banget nih, ya Allah. Ibu-ibu kalau lagi ngaca, tiba-tiba muka ibu kelihatan di cermin cemong. Misal, ada yang namanya bekas-bekas, misalnya nggak simetris lah pensil alisnya. Itu yang ibu beresin kacanya apa muka ibu? Kacanya apa muka ibu? Muka kan gak ada gini, ini gimana sih? Ini bego banget, ini kaca gimana sih? Ada kayak gitu. Ini orang kurang kerjaan. Yang ibu bersihin kacanya. Jadi kalau nengok anak, kok anak gue susah banget diatur ya. Tengok emaknya jangan-jangan suaminya minta juga nggak mau diatur. Ya, dek pakai jilbab, enggak kelihatan trendy. Suami dibantah, anak belajar ngebantah bapaknya, ngebantah ibunya dari mana? Dari emaknya. Maka yang pertama, kalau ingin menjaga diri, menjaga keluarga, fokuslah kepada diri sendiri. Yang kedua adalah menjaga keluarga, khusus anak-anak kita nanti di luar. Gimana Pak Ustadz biar anak-anak gak mudah dipengaruhi? Bagaimana supaya dia dibisikin temennya dia bisa mengatakan, enggak, sorry gue gak mau. Aku gak mau ya, gak mau ikut-ikutan. Gimana caranya? Kadang bikin malu keluarga, diajarin di rumah Al-Quran, di luar maaf, malah kagak sholat. Gimana caranya supaya menjaga diri dan keluarga, khususnya menjaga kehormatan keluarga? Cara paling mudah adalah dekatlah dengan anak semasa kecilnya. Maksudnya dekat gimana? Jadilah ayah dan ibu yang dirindukan. Anak-anak itu kalau kangen cinta berat sama bapak ibunya, maka punya kalimat sakti kalau digoda temannya. Apa kalimat saktinya? Kata papahku, kata mamahku, maaf, diajak temennya ngerokok, sorry aku nggak ngerokok. Sekali doang, sorry nggak ngerokok. Sekali doang, nggak mau dasar lu bencong, nggak kata bapak gua justru bencong banyak ngerokok. Jangan marah, kata bapak gua. Kata bapak gua itu yang sekarang jarang sama anak-anak. Anak-anak gampang banget tergoda sama lingkungannya. Anak-anak gampang banget terpengaruh, merusak kehormatan keluarga karena dari kecil nggak deket sama orang tua. Makanya Al-Quran menceritakan bagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf ayat 24. Di mana Nabi Yusuf
digoda oleh seorang wanita yang sangat-sangat cantik di zamannya. Dalam surat Yusuf ayat 24 kita diceritakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Sungguh wanita itu hendak menggoda Yusuf. Siapa wanita yang dimaksud? Hah? Zulaikha, dia godain Yusuf. Wa hamma biha, Yusuf pun nafsunya naik juga. Ternyata Yusuf digoda dalam ruangan sepi dan dikunci. Ada 7 lapis pintu. Bukan 7 pintu begini, 7 lapis. Digerebek warga nggak bisa. Kuncinya megang cuman Zulaikha dan suaminya. Jadi digoda dia. Ketika dia digoda, Yusuf hampir saja nafsunya naik. Kebayang nggak? Laula ar'a burhana rabbihi. Seandainya tak ada petunjuk dari Tuhannya. Allah kasih petunjuk Yusuf agar dia membebaskan dirinya, menjaga kehormatan keluarganya, supaya jangan sampai dia berbuat mesum atau berbuat zina dengan Zulaikha. Bagaimana cara Allah supaya Yusuf tiba-tiba sadar, ini nggak boleh. Padahal nafsunya lagi naik. Ayat ini mengingatkan bahwa Yusuf pun seorang manusia, digoda wanita cantik, nafsunya naik. Wahamma biha, karena ruangan tempat Yusuf diajak berbuat mesum berada dalam ruangan sepi dan dikunci dan ada 7 lapis pintu yang melapisinya. Bagaimana cara Allah? Ternyata dibahas oleh Syekh Amin Al-Shinkiti dan kitab Adwaul Bayan. Ternyata Allah kirim wajah ayahnya, Nabiullah Yakub, di dinding tempat Yusuf berbuat maksiat. Ayahnya ada di Palestina, Yusuf saat itu digoda di Mesir, dan saat itu ayahnya dikirim wajahnya. Apa kata Imam Mujahid? Ro'a suratan Yakub alaihissalam fil jidar. Yusuf melihat wajah ayahnya di dinding. Ayah. Bahkan ayahnya disebutkan dalam riwayat lain, Imam Qatadah menceritakan, mathalallahu Yaquba adan al-subuaihi, nampak wajah Yakub menggigit kedua jari jemarinya saking marahnya. Wa huwa yaqulu lahu, dan berkata kepada Yusuf, ya Yusuf, atahumu bi amali sufaha wa anta maktubun fil anbiya. Hei Yusuf, kenapa kau lakukan perbuatan orang-orang bodoh? Ini perbuatan hina, merusak kehormatan keluarga. Padahal engkau tercatat sebagai nabi. Kebayang, waktu ngeliat wajah ayahnya, padahal Zulaikha menggoda terus dengan maaf tari-tarian yang membuat Yusuf naik birahinya. Tapi nasihat ayah begitu kuat membuat Yusuf tinggalkan tempat maksiat tersebut. Fantaza Allah kulla syahwatin kanat fi mufasilihi. Maka Yusuf keluar dari tempat tersebut. Apa pesannya? Disinilah yang harus saya sampaikan khusus para bapak. Bapak yang dekat sama anak laki-lakinya, sama anak perempuannya, maka anak itu saat di luar akan menjaga kehormatan keluarga. Mohon maaf, kalau ada anak yang perempuan di luar justru gampang banget dibawa sama sembarangan cowok. Ya kasarnya jadi cabe-cabean. Tahu cabe-cabean? Kalau cowok terong-terongan. Kalau bencong terong dicabein. Terong balado. Kalau ada anak gadis yang gampang banget dibawa oleh sembarang laki-laki, maka kata kuncinya nggak deket sama bapaknya. Maaf Pak, kalau ada anak gadis yang malam-malam dibawa pacarnya, malam tahun baru, jam 2 malam baru pulang, tertuduhnya bapak. Karena bapak kalau deket sama anak perempuannya, dia nggak sembarangan untuk menerima dari lelaki yang salah. Dia jaga kehormatannya. Ada cowok memegang dia, ditarik, mau pegang tangan gue? Pegang tangan bapak gue dulu sambil ucapkan saya terima nikahnya. Tuh, jagalah diri dan kehormatan keluarga. Salah satunya ayah. Jadilah pribadi yang kokoh sebagai kepala keluarga. Gitu. Jadi ayah yang dirindukan, ibu yang dirindukan ya. Betul. Ustaz, ya? Itu poin penting. Saya nggak kebayang tuh kalau saya digoda sama Siti Zulaikha gitu. Masya Allah. Aduh, Ya, pusing Ustaz ya. Makanya di sini jelaskan, Nabi aja digoda wanita cantik, nafsunya naik. Sempat goyang ya. Apalagi Ustadz. Masya Allah. Apalagi MC. Apalagi host. Host. Waduh, pusing Makanya gitu. jangan main-main sama urusan perempuan. Astagfirullah. Jaga kehormatan. Masya Allah. Tapi mendingan digoda perempuan daripada goda laki-laki Ustaz. Ini main mendingan. Dosa sama aja. Sama-sama dosa ya. Baik, terima kasih. Ada aja celahnya ya kalau setan mau masuk Ustaz ya. Terima kasih sekali lagi, dan poin pentingnya adalah agar keluarga baik, maka sudah sepatutnya, sudah seharusnya orang tua juga baik dahulu.
Dan poin penting yang kedua adalah selalu menjadi orang tua yang dirindukan agar anak-anak selalu kembali ke rumah. Maka kalau dalam bahasa Inggris itu ada house, ada home. Home adalah tempat berpulang, begitu. Tidak pandang besar kecil rumah, tapi anak merasa nyaman. Kira-kira begitu. Kita akan jeda dan kembali bertemu dengan guru-guru kita di segmen terakhir. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa, alhamdulillah kita masih dari Masjid Al-Iman, Kemayoran, Jakarta Pusat dengan tema besar kehormatan dan harga diri itu mahal. Guru-guru kita sudah menyampaikan banyak hal mengenai menjaga kehormatan diri dan keluarga, menjadikan Allah sebagai sandaran satu-satunya, kemudian berani menyerahkan segala urusan, segala hal kepada Allah SWT dan senantiasa menjadi orang tua yang baik, orang tua yang senantiasa dirindukan adalah 3 kunci atau 3 poin yang telah disampaikan guru kita agar kita bisa menjaga kehormatan diri dan keluarga kita. Dan kita memiliki cita-cita mulia yaitu mati dalam keadaan husnul khotimah dan bersama-sama keluarga kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Kafi, kemudian Kiai Haji Agus Darmawan dan juga Ustadz Bendri Jaisurrahman. Kita doakan guru-guru kita istiqomah dan senantiasa diberikan kesehatan. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan bacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirnya Syekh Iqbal Faiz dan teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai Bendri, ya, kemudian Kiai Kafi, Pak Kiai Iqbal, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia, iNews, Bapak Ibu yang berbahagia. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anir rahim. Allahumma asin akibatana fil umuri kuliha, wa ajirna min dunya wa adabil akhirah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minir rasyidin. Ya Allah, ya Rabban, ya Karim, maafkanlah dosa hamba-Mu hari ini. Hamba yang doif, hamba yang penuh dengan rona, noda dan dosa. Apabila Engkau tidak memaafkan dosa-dosa hamba, bumi mana tempat kami berpijak? Langit mana tempat kami bernaung? Malu rasanya kami hidup di bumi ini kalau Engkau tidak memaafkan dosa-dosa ini. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, kami terbayang wajah kedua orang tua kami, ayah bunda kami, yang melahirkan kami bertaruh antara mati dan hidup, bersimbah darah, meregang nyawa. Kami terbayang wajah ibu kami, emak kami, yang sudah kembali ke hadapan-Mu. Karena kelahiran kami, darah ibu tumpah ke bumi. Karena sakitnya kami, ya Allah, air mata mama membasahi pipi. Karena membesarkan kami, resah dan gelisah selalu ibu kami alami. Kini mereka telah tiada. 10 orang anak dilahirkan oleh mama dan bisa dijaga dengan baik. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa menjaga 1 orang ibu. Ya Allah, kabulkan doa kami hari ini. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allahumma ya Allah, kabulkan doa kami hari ini. Jadikan kami orang yang tahu diri dan bisa menjaga harga diri, yang bisa menjaga kehormatan kami dan kehormatan keluarga kami, ya Allah. Jadikan keluarga kami sakinah mawaddah warahmah, baiti janati, rumahku surgaku, ya Allah. Kabulkan doa kami jadi anak-anak yang saleh dan solehah. Negara Indonesia negara yang damai, berkah, baldah thayyibah, warabun ghafur, wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.